Selamat siang, perkenalkan nama saya Niputu Dinda Priscilia dengan NIM 859057233. Saya dari Prodi PGSD Praja. Dalam mata pelajaran filsafat ilmu, kita telah memasuki pada tugas 1. Langsung saja saya akan membahas tentang yang pertama, ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang dikaji, dan hakikat realitanya. Secara umum, objek kajian ilmu dalam ontologi dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan segala sesuatu yang menjadi bahan atau sasaran penyelidikan ilmu. Contohnya, gejala kejiwaan dikaji oleh psikolog. Berikutnya, ada objek formal, yaitu sudut pandang atau cara suatu ilmu mempelajari objek materialnya. Contohnya adalah manusia dapat dikaji oleh biologi atau biologis. Ontologi juga membahas realita hakikat kehidupan, yaitu sifat dasar dari sesuatu yang ada. Dalam filsafat, realita dapat dipahami sebagai yang pertama, realita material, yaitu sesuatu yang bersifat fisik dan dapat diamati oleh indera. Yang kedua, realita nematerial, seperti ide, nilai pikiran, dan spiritualitas. Berikutnya ada realita objektif, yaitu ada walaupun tidak dipikirkan oleh manusia. Dan yang terakhir ada realita subjektif, yaitu keberadaannya dipengaruhi oleh kesadaran atau pengalaman manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang epistemologi, menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Dalam epistemologi dibahas mengenai asal-usul pengetahuan, cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu ilmu diuji dan dibuktikan. Dalam epistemologi, cara ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui pengalaman indrawi, yaitu melalui pengamatan langsung. Yang kedua ada rasio atau akal, yaitu melalui pemikiran yang logis dan penalaran. Berikutnya ada intuisi, yaitu pemahaman yang muncul secara langsung dan tanpa proses yang panjang. Dan yang terakhir ada wahyu, yaitu pengetahuan yang berasal dari Tuhan dalam konteks keagamaan. Metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama identifikasi masalah, berikutnya ada observasi atau pengamatan langsung, lalu ada penyusunan hipotesis, berikutnya ada pengumpulan data, lalu ada penelitian, analisis data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aksiologi, yaitu menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, penggunaannya harus didasarkan pada etika dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, ilmu tidak hanya bertujuan mencari kebenaran, tetapi juga membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana ketiganya, yaitu ontologi, lalu ada epistemologi dan aksiologi dalam sebagai pondasi utama dalam filsafat ilmu. Ketiganya memiliki keterikatan yang saling melengkapi. Ontologi menentukan objek yang dipelajari, epistemologi menentukan cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut, dan aksiologi menentukan manfaat dan tujuan penggunaan ilmu yang telah diperoleh. Jadi kesimpulannya, ontologi merupakan kita bisa mencari apa yang terjadi, lalu pada epistemologi bagaimana cara mengetahui, dan yang terakhir ada aksiologi, yaitu untuk apa ilmu tersebut digunakan. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa diterima.